kalian dan hai semuanya para pendengar setia kita, gimana nih kabarnya? Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya berbobot tentang toleransi antar agama dengan tema Satu Hati. Saling toleransi harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar banget nih Dian. Pasti toleransi itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di negara kita, negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengundang 3 tamu yang super duper keren. Dan sangat luar biasa pastinya. Banget. Siapa sih? Mari kita undang trio keren kita. Gimana nih kabarnya? I'm so happy to see you guys. Ya, we are happy too. By the way, gimana nih kabarnya? Kelihatan sumringah banget nih. Kalau aku I'm fine sih. Ya, aku baik-baik aja. Oh, ceria ya, ceria hari ini. Sangat suka ya guys kayak suasana hari ini Iya. ya. Aku senang banget sih soalnya semua, bukan semua sih, beberapa wishlist aku udah kesampaian. Wah, keren sekali. Wow. Nah, oke, karena di sini udah lengkap nih. Kita mau tanya deh satu persatu dari mereka. Apa sih yang kalian tahu tentang toleransi antar agama itu sendiri? Oke, dari aku ya. Jadi menurut aku toleransi antar agama ini dimana kita bisa menghargai kepercayaan dan juga keyakinan dari orang lain. Nah, kita juga nggak ganggu aja ya, tapi kita bisa memaknai perbedaan ini. Wah, keren banget tuh pendapat kalian. By the way, kalau ngomong soal pendapat nih, pendapat, maksudnya pengalaman gitu. Ya, pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman pribadi mungkin dari kami ya punya pengalaman pribadi gitu yang relevan yang relate dengan topik kita kali ini. Terkait toleransi ya, Iya. pastinya ada nih. Aku SMA di International School, Wow. jadi pastinya ada banyak agama yang ada di sana kan. Seingatku ada agama Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha. Setiap ada acara hari raya gitu, kita saling kayak selamat hari raya ya, gitu, selamat hari raya Galungan, Kuningan, Idul Fitri. Dan juga di kelasku tuh ada yang satu Islam. Kemudian dia tuh lagi puasa. Kita tuh sembunyi-sembunyi makan dari sama dia. Wow. Kayak dilihatin kita makan gitu loh. Padahal kan biasa aja harusnya ya. Tapi kita tuh merasa kayak tadi nggak enak ya. Dia mungkin lapar gitu kali jadinya. Kalau nggak tahu gitu. Jadi gitu menurut pengalamanku tentang toleransi. Wah, keren banget ya teman-teman. Kayak berarti toleransi itu bisa kita wujudkan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Betul sekali. Ya, jadi kayak kerasa banget ya, apalagi di dalam kelas gitu. Banyak banget yang dari latar belakang yang berbeda. Ya, lingkupnya kecil tuh. Bener banget. Nah, kalau ngomongin dampak nih, mungkin siapa ya? Desi ya. Oke. Menurut kamu gimana sih dampak dari adanya toleransi ini? Gitu? Menurut aku ya, toleransi ini sangat berdampak banyak sih. Jadi toleransi itu kan membawa kedamaian bagi kita ya, biar kita tuh nggak gampang tersinggung, nggak gampang Ya. terprovokasi, karena ada beberapa orang yang nggak cerdas emosional gitu, yang dia tuh apa-apa tuh gampang tersinggung, gampang terprovokasi. Jadi dengan adanya toleransi itu kita jadi bisa lebih empati, lebih bisa menghargai sudut pandang orang lain. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang negatif lah yang kita alami di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, benar banget tuh teman-teman. Ada nggak sih Des kayak contoh spesifik yang bisa kamu jelasin ke teman-teman nih para pendengar? Ada lah, kayak kemarin kan aku di kampus ya, aku punya sih aku punya teman yang beda agama sama aku, dan Hindu. Namanya itu Jennifer sama Manika. Jadi Jennifer itu agama Katolik, sama si Manika ini agama Islam, dia Muslim. Nah terus si Jennifer ini dia pengen makan babi sama aku. Dia bilang, ayo makan babi yuk. Terus aku lupa kalau aku tuh ngajak teman aku yang Muslim. Terus Manika tiba-tiba bilang kayak gini, gue gak makan babi ya. Kan lebih enak. Enggak sih.
perlu ribet-ribet gitu, cukup kayak jangan ngejudge kayak kepercayaan orang lain. Jadi udah jadi langkah besar untuk kita menciptakan lingkungan yang nyaman gitu untuk toleransi terhadap perbedaan gitu teman-teman. Ya, mungkin Cynthia punya pengalaman gitu tentang dampak dari toleransi ini. Oke, kalau dari aku ya, jadi kan aku ini ikut di organisasi nih ya, di UKM, khususnya di kesenian daerah nih. Jadi mayoritas di UKM itu agama Hindu. Nah, yang buat menarik itu ketika ada salah satu anggota yang beragama Buddha. Jadi di sana itu kayak kita tuh merangkul dia gitu loh. Biar kita tuh gampang untuk mencapai tujuan bersama gitu loh. Wow. Jadi kita nggak ngebedain dia gitu loh. Malah kita tuh ajak dia bareng sama kita. Nggak milih-milih. Iya betul. Saling rangkul lah. Iya. Tapi kolaborasi gitu kan. Nah, tapi jujur aja ya, setelah kita membicarakan toleransi nih, pasti toleransi itu juga mempunyai tantangan. Nah, nggak semua orang itu bisa terbuka terhadap perbedaan. Nah, menurut kalian gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut gitu? Aku sih percaya banget ya kalau ada tantangan. Tapi menurutku itu semua itu tergantung dengan pendidikan, apalagi environment lingkungan. Gimana dia itu dididik untuk menghadapi atau menghargai toleransi yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia kan beragam, banyak pulau, banyak suku, banyak daerah yang beda-beda, apalagi banyak agamanya. Jadi jika kita sudah terdidik dari kecil dari lingkungan yang baik, pasti untuk melanjutkannya, untuk mempraktekannya di luar itu kan gampang pastinya. Ya, betul banget ya. Aku setuju banget sih sama Utami. Soalnya kan lingkungan itu kita bisa tumbuh dari lingkungan itu gimana kita dididik. Gitu juga kita bisa gampang mempraktekinya gitu. Jadi selain environment, menurut aku media sosial juga berpengaruh banget. Oh iya. Karena yang pertama kenapa media sosial itu berpengaruh? Karena platform ini kan kita bisa menyebarkan pesan yang damai-damai di sana. Tapi jujur aja ya, sekarang tuh media sosial tuh banyak yang banyak orang oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang menyalahgunakan penggunaan media sosial ini kayak nyebarin komen tentang agama dan lain gitu. Itu menurut aku nggak bijak banget sih. Lagi orang-orang yang banget nggak sih di media sosial itu? Nah, aku itu juga apa namanya setuju ya sama pendapat Ece, dan juga kita juga kan sebagai manusia yang cerdas ya, juga kan Kayak mahasiswanya. iya betul, kita tuh harus pintar untuk mengolah dan memilih mana informasi yang benar dan juga mana informasi yang tidak benar. Karena kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Itu asli apa enggak sih gitu loh. Harus bijak ya. Keren banget ya pastinya. Jadi intinya di sini tuh adalah pendidikan dan menggunakan media sosial media adalah salah satu kunci untuk mengatasi tantangan toleransi itu. Kita belajar dari berita-berita hoax, Iya. dan yang nggak benar. Nah, sebelum kita tutup nih, ada isu menarik tentang kasus nih yang baru-baru terjadi. Iya. Pasti Pasti tahu lah. Kalian pasti kan nggak asing tentang siapa ya namanya Ratna Sarumpait. Ya, Ratna Sarumpait. Ya, Sarumpait ya. Itu sih tenang ya. Itu pernah lewat di TV aku. Apa cuma aku ya nggak tahu nih. Aku udah pernah tertuju loh scroll TikTok. Kok bisa? Saya nggak tahu. Yang apa itu? Sini aku kasih lihat deh. Aku kasih lihat fotonya ya.
kan? Ya kan? Iya, benar-benar. Tapi menurut aku desa apa ya? Desa adat apa sih namanya? Tanteg. Tanteg. Ya, Tanteng. Oh, Tanteg ya? Iya, desa adat itu udah apa ya? Oh ya, Udah tanteg. toleransi banget sih. Udah toleransi banget karena udah humanis. Apa yang enggak memperlibat apa ini sih? Dia tuh menghargai maafnya dia gitu. Iya. Jadi nggak main hakim sendiri. Iya, betul. Jadi toleransinya udah tinggi banget. Dan ada pun sanksi yang diberikan oleh pemerintah agar Ratna itu dipulangkan ke tempat penginapannya. Jadi sangat diawasi oleh salahnya, dan Ratna pun bersikap kooperatif dan tidak melawan dan malah minta maaf atas kekeliruannya itu. Jadi aku ngerti sih dari kasusnya ini ya, kayak ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kamu berada, kamu tuh harus menghargai budaya, tradisi dari daerah tersebut. Kamu tuh harus tahu tuh kemana kamu berada tuh, langsung pelajari di mana sih budayanya dan tradisinya, biar kamu tuh nggak salah dengan aturan yang ada di sana, ya kan? Dari pelajaran Iya. juga maksudnya agar kita itu lebih bijak gitu loh. Ya benar. Kita harus mengulik informasi dulu sebelum kita mendatangi daerah-daerah tersebut. Karena kan adat istiadat itu pasti berbeda. Jadi Iya, betul banget. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi toleransi itu nggak cuma tentang agama, tapi juga tentang budaya dan juga tradisi sebenarnya. Nah, dan juga semoga kita bisa belajar nih dari kasus ini supaya nggak keulang lagi, supaya kita bisa saling toleransi, apalagi antar umat yang berbeda, guys. Nah, benar banget. Dan kita semua harus tahu bahwa hari itu adalah hari sakral untuk agama Hindu di Bali. Nah, waktu itu adalah untuk refleksi diri. Jadi, menghormati itu adalah untuk toleransi yang sangat konkret. Gitu. Benar. Ya benar. Nah jadi dengan adanya toleransi itu kita pasti jadi menciptakan lingkungan yang harmonis gitu ya. Nah, betul banget. Jadi kita semua kan kita bahas nih tentang toleransi itu. Dan kita sudah berada di ujung pembahasan kita. Nah, gak terasa ya obrolan kita udah sepanjang ini. Nggak kerasa banget sih. Cuman soalnya seru banget. ya sampai kita kayak banget Suasana Ya, thank you ya guys sudah membagikan pengalaman kalian. Ya, dan juga pemikiran-pemikiran kritis kalian ya tentang toleransi. pengalamannya sangat luar biasa ya bagi pendengar kita yang setia ini. Dan Makasih juga ya udah dan kamu. Ya, jadi kita bisa simpulin nih percakapan kita dari awal sampai akhir. Nah, podcast ini tuh gak cuma membahas tentang pentingnya toleransi, tapi juga menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga keberagaman. Nah, melalui pengalaman dari mereka nih, kita jadi tahu kalau toleransi ini bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti pengalamannya Mami, Kak Utami, ya, dan Desi. kita udah di ujung banget nih, dan kita mau ucapin terima kasih kembali dan terima kasih kepada penonton juga. Dan bye semuanya, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian. Yes, Semuanya. dan kita closing with our apa namanya podcast. Iya. Ya,